Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti biasalah yang lagi trending ya di Twitter. Ini trending pertama dengan hashtag, hashtagnya hashtag pecat Luhut begitu ya. Ini tentu terkait dengan polemik PCR. Dan banyak publik yang mendesak ya agar masalah PCR ini ditindaklanjuti oleh KPK ya, karena diduga ada korupsi. Ini terkait dengan laporan investigasi Majalah Tempo yang mengatakan ada terlibat perusahaan yang berafiliasi dengan Luhut dalam bisnis PCR ya. Kemudian ada juga ini dimuat di mana, di Kompas TV, biaya tes PCR pernah capai jutaan rupiah. Ternyata harga reagennya cuma 13.000. Nah, ini banyak lah ya yang pasti ini menjadi trending topik di Twitter. Desakan publik menguat agar bukan disuruh mundur ini ternyata, agar dipecat Luhut begitu ya. Ini di medsos yang ramai lagi dibahas. Dan untuk menindaklanjuti ini kita akan berdiskusi dengan Ucok Sky Kadafi. Kok di Facebook sudah ganti nama ya? Jadi apa? Batubara Nan Indah. Batubara Nan Indah. Supaya jangan di ini apa namanya dipergunakan. Jadi saya panggil apa nih? Masih Ucok apa Batubara nih? Bisa ini lah Ucok lah. Ucok ya. Berarti Bang Ucok. Ya. Dari Ucok. Jangan pakai mas. Di Medan itu nggak ada mas, yang ada abang. Iya, ini Bang Ucok. Desakan orang, banyak publik yang mendesak ya, ini setidaknya kita baca yang lagi viral ya, agar KPK menindaklanjuti masalah PCR. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana nih masalah PCR ini? Iya, itu bagus itu ya. Tapi punya perusahaan gitu ya, punya perusahaan dalam hal PCR ini. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Itu ada indikasi penyalahgunaan ya kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan oleh dia. Makanya di situ korupsinya, dugaan korupsinya ada di situ. Makanya KPK berhak untuk masuk untuk melakukan investigasi siapa-siapa pejabat publik yang bermain di dalam bisnis tersebut. Itu nggak boleh. Masa ada pejabat publik berbisnis gitu? Dia harus milih bisnismen atau memang melayani rakyat. Kalau bisnismen itu bukan melayani rakyat, mencari untung. Karena kalau di luar negeri memang nggak boleh ya, begitu menjabat sebagai pejabat publik harus dilepas itu perusahaan-perusahaannya. Iya, harus dilepas dia. Itu udah apa namanya? Udah benturan. Konflik kepentingan namanya itu, gitu ya, konflik kepentingan. Gitu. Ya, apalagi ini ditambah dengan polemik harga PCR yang bisa sampai 2 juta dulu pertama-tama. Nah, ini 1.500.000 pertama-tama. 2.500.000. Nah, ini sulit untuk tidak menduga bahwa ada permainan harga di situ, mengingat harga pokok reagennya tadi katanya 13.000. Iya, di situ ada permainan. Kita semua membandingkan dengan India, gitu ya. India itu hanya di bawah 100.000. Kita, gitu ya, untuk sampai ke 150 aja susahnya bukan main, gitu. Sekarang aja nih PCR udah tidak berlaku di pesawat, tapi masih dimainkan di transportasi darat yang 200 km harus ada PCR-nya. Ini permainan apa ini? Sudah dibatalkan, dirubah lagi kayaknya. Jadi ini ya dari tarik ulur peraturan kebijakan ya, sebentar boleh, sebentar tidak, jadi berubah-ubah. Dan saya dengar tadi ini setidaknya, jadi mulai hari ini dicabut itu, dihapus peraturan itu. Jadi sudah tidak lagi harus PCR. Ini dimuat. Baru diteken aturan perjalanan darat 250 km wajib PCR di Jawa Bali dihapus. Ini di Kumparan ya. Alhamdulillah. Jadi, sampai Bang Ucok nggak tahu ya perkembangannya, karena tiap hari berubahnya ini peraturan. Ini iya, berubah. Tiap hari berubah. Ini kelihatan memang kebijakan ini memang ada yang nunggangi gitu, mencari untung gitu kan. Makanya tiap hari berubah kayak gitu. Jadi mereka takut benar gitu. Tapi saya bingungnya ini, kenapa tiba-tiba gitu ya adanya dorongan PCR ini, isu PCR ini diangkat gitu ya, tiba-tiba pemerintah itu menanggapi publik gitu. Selama ini kan dikritik apapun tapi pemerintah nggak mau
ngeyel gitu ya. Kita pengen masyarakat publik pengen A B C, selama ini nggak pernah ditanggapi oleh pemerintah. Nah sekarang kenapa pemerintah menanggapinya ini? Kira-kira kenapa itu Bang Ucok? Itu yang terjadi. Gitu. Nah, Kenapa berarti ini tiba-tiba pemerintah berarti ini udah mulai ada konflik gitu ya, konflik kepentingan ini gitu. Ini yang kita minta gitu kepada pemerintah supaya respon terhadap publik seperti ini nih begitu. Masa harus diangkat dulu ke publik, diangkat dulu ke media massa, diangkat dulu ke Twitter, semua media sosial baru pemerintah respon kayak gitu. Dan sudah kejadian lagi, sudah untung banyak lagi berapa 2 tahun kemarin. Dan sudah kejadian sebenarnya diangkat ke publik kan baru-baru ini, padahal kan sudah untung banyak selama 2 tahun ini. Iya, udah banyak. Banyak lembaga bilang 10 triliun lebih untungnya gitu ya. Mulai dari 1.500, 1.500 sampai 300 gitu kan. Mereka kan memain-mainkan harga gitu kan. Gitu. Harusnya ini kan nanya Menteri Kesehatan nih. Harusnya Menteri Kesehatan itu respon nih. Udah tahu di luar negeri itu lebih murah, kenapa di Indonesia lebih mahal? Harusnya dia tuh punya punya pikiran dia untuk supaya lebih murah. Demi apa? Demi kemanusiaan. Ini pandemi ini bagaimana kita menyelamatkan umat, bukan cari untung, gitu loh. Ini mereka cari untung. Udah pejabat publik cari untung itu namanya membumianguskan kemanusiaan, gitu. Di mana rasa kemanusiaan mereka itu? Para pejabat kita itu, gitu. Katanya mau membantu masyarakat jadi pejabat, tapi lu cari untung di PCR, gitu. Itu kan bahaya itu. Sebelumnya KPK sudah ya sudah punya keberanian lah mengungkap korupsi bansos. Meskipun nggak tahu sekarang Indonesia, tapi apakah menurut Bang Ucok sekarang KPK berani mengusut yang PCR ini? Saya ragu, karena Novel dan kawan-kawan udah nggak ada di sana. Kemarin bansos itu Novel masih ada, gitu. Saya yakin itu dulu permainan Novel CS di dalamnya itu. Nah gitu loh. Kan setelah bansos itu 2 menteri itu diangkat oleh dijadikan tersangka kan baru terjadi namanya TWK apapun dimainkan buat Novel dan CS itu. Sekarang saya ragu apakah mereka mau atau tidak gitu. Menurut saya nggak mau kayak gitu, karena memang ini yang dihadapi tembok. Ini yang dihadapi ini orang-orang, kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan itu ya yang udah beredar itu gitu ya, perusahaan-perusahaan yang beredar itu kelihatan memang pemain-pemain utama, bisnismen utama yang punya duit gitu. Nah saat itu mereka yang punya duit gitu. Di Israel dan Indonesia apa kan banyak rakyat nggak punya duit sekarang. Nah mereka punya duit itu gitu. Pemain wapres nanti, pemain capres nanti ke depan itu. Ya untuk modalnya pres. Tapi ini ada beberapa komunitas publik ya yang lapor ke polisi ya, ini ada yang lapor ke KPK, ke polisi. Ini kalau Bang Ucok sendiri gimana? Mau lapor? Ya lapor ya di situ nggak ditanggapin kayak gitu. Tapi kalau lu nanti ngelawan pemerintah, ngelihat pemerintah, dilapor polisi langsung tanggapin cepat itu. Kalau ini dilapor nggak akan ditanggapin. Ya. Ini ada beberapa ya yang tahu bagaimana ini. Iya. Gitu. Jadi gimana ini kira-kira ya Prima ini harian terbit Prima akan laporkan Luhut dan ke polisi dan KPK begini ya. Iya. Disebut juga aturan PCR berubah-ubah, rakyat pun jadi bingung ini. Banyak rakyat yang nggak bingung ini tiap hari berubah peraturannya. Nah, ini apakah ini momentum ya? Selama ini kita tahu super powernya Luhut begitu ya. Nah, ini apakah sementara kata Bang Ucok tadi kali ini pemerintah sepertinya mendengar publik begitu. Buktinya PCR dihapus, sudah diteken baru diteken sehari dihapus. Diterbitkan untuk pesawat terbang, kemudian dihapus, kemudian diterbitkan untuk 250 km jarak, dihapus juga sekarang. Nah, apakah kali ini pemerintah akan mendengar desakan publik untuk hashtag pecat Luhut itu? Nah, kalau itu nggak mungkin. Karena Luhut ini satu-satunya kekuasaan gitu atau kakinya Pak Jokowi gitu. Kalau Luhut dicopot, Pak Jokowi besok nggak punya kaki. Berarti nanti kekuasaannya bisa bahaya, bisa goyah. Gitu. Nggak mungkin. Tapi nggak tahu kalau desakannya lebih kuat
gitu ya, masyarakat lebih kuat untuk mendesak supaya Luhut dicopot, saya nggak tahu. Itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau saat ini kan sedang-sedang aja nih, kayak gitu ya, sedang-sedang aja. Dan Pak Luhut juga santai-santai aja kok, kayak gitu kan, gitu kan. Menurut saya kalau sedang-sedang aja nggak akan dicuekin aja lah, gitu loh, oleh Pak Jokowi kayak gitu. Apakah ini akan kembali seperti kasus-kasus sebelumnya ya? Dulu sebenarnya ada juga ya proyek-proyek pemerintah yang melibatkan pejabat seperti kasus kartu prakerja. Tapi ya lanjut aja kan kartu prakerja, meskipun efektivitasnya dipertanyakan. Nggak terjadi apa-apa, staf khusus dulu nggak diapa-apain juga, kayak gitu kan. Dicuekin semua, diabaikan semua, nggak terjadi apa-apa. Itu kayak disimpan di laci gitu kan. Nah, ini juga nanti banyak yang lapor juga, nanti saya kira nanti akan disimpan di laci-laci para kantor-kantor KPK, kepolisian, karena dianggap hanya guyonan mungkin ya, lucu-lucuan gitu, makanya dianggap udah abaikan aja, karena yang mereka hadapi juga bukan yang dihadapi juga orang kuat kayak gitu kan. Ya, selama pandemi ini kan ada proyek-proyek misalnya kartu prakerja tadi, bansos, PCR, antigen masih harus ya. Naik pesawat tadi, saya tadi barusan tes antigen ya, karena mau ada perjalanan begitu. Ya, setidak-tidaknya masih antigen juga untung juga kan. Nah, ini ada beberapa tadi tuh, PCR, bansos, kemudian kartu prakerja. Tampaknya momentum pandemi ini terjadi banyak pihak yang banyak mengeruk keuntungan ya, Bang Uco? Iya, jadi saat ini ternyata pejabat publik itu kan seharusnya kan dia mengolah duit itu kan untuk bagaimana menyelamatkan rakyat ini dari penyakit yang namanya corona ini, gitu kan. Tapi ternyata di lapangan kita lihat ditemukannya perusahaan-perusahaan itu ternyata mereka bukan menyelamatkan rakyat, malah cari untung di atas penderitaan rakyat. Gitu. Itu yang terjadi saat ini. Mereka cari untung untuk kepentingan pribadi mereka, gitu kan. Mereka nggak mau miskin ternyata, nggak mau membantu rakyat yang sedang miskin, nggak mau membantu rakyat yang sedang menderita karena sakit corona ini. Mereka cari untung dengan menaikkan harga PCR setinggi-tingginya, gitu kan. Gitu. Itu yang terjadi saat ini. Nah, ini kan KPK-nya sudah diamankan dulu begitu ya KPK-nya. Ya. Nah, apakah ke depannya ini tampaknya akan proyek demi proyek selama pandemi ini, ada lagi nih proyek kereta cepat ya selama pandemi ini ya. Ya, jadi dugaan-dugaan yang banyak diduga begitu ada terjadi korupsi, ini akan ya sudah begitu saja ya. Iya, seperti kayak gitu kan, diabaikan aja, dianggap uang buang uang aja udahlah, nggak jadi ini kan, gitu. Tapi nanti, menurut saya, kalau nanti pergantian pemerintahan besok, nah itu nanti banyak kejutan itu nanti. Ya kalau diganti, kalau ternyata yang pemainnya sama, mungkin presidennya ganti, tapi pemain di belakangnya sama ya kan mungkin susah juga. Banyak kejutan nanti. Gitu. Jadi buka-bukaan lah sebentar lagi. Menurut saya nanti akan buka-bukaan sebentar lagi. Ini nanti kan pencalonan capres, wapres nih kan, nanti akan buka-bukaan. Di 2002 itu 2003 itu akan buka-bukaan gitu kan, untuk menghalang mereka sama mereka aja nanti, jadi nanti gitu. Tapi kalau oligarki banyak kejanggalan ya di dalam kebijakan satu gitu. Tapi tetap kalau oligarki termasuk semua. Tapi kalau oligarki tetap yang bermain, jangan-jangan nanti ya yang berkuasa ya hanya namanya saja ganti ya, tapi orang-orang di belakangnya tetap sama. Iya, makanya buat teman-teman itu, kalau oligarki mau kita hapus, gitu, hanya satu resepnya. Apa itu resepnya? Resepnya itu isu pembatasan. Ketua umum di partai politik itu harus dibatasi, gitu kan. Presiden aja kita batasi 2 tahun. Masa partai politik nggak bisa kita batasi? Harus kita batasi. Ketua partai politik itu jabatannya itu di dalam undang-undang partai politik. Nah itu kalau dibatasi namanya kekuasaan atau jabatan partai politik, ketua umumnya, sekjennya dibatasi semua, hanya 2 kali, ada 2 periode, nggak ada oligarki di Indonesia. Juga presidential threshold mungkin Bang Uco ya, presidential threshold. Jadi tidak hanya pemain-pemain besar atau partai-partai besar saja yang bisa bertarung di capres. Jabatan politik itu harus dibatasi jabatannya. Ketua umum, Dewan Pembina itu harus dibatasi jabatannya. Cukup 2 periode. Itu yang penting. Nah, itu
Ya, ini tampaknya semua orang meragukan keberanian ya, keberanian Presiden untuk berani memecat Luhut gitu ya. Iya, Ya, mereka jadi kayaknya menteri yang nggak bakal di reshuffle ini, Bang Ucok ya. Ada apa sih, mengapa seperti itu? nggak berani lah. Kok nggak berani sih? Presiden pecat Luhut. Nah, Nggak ya ini, berani Jokowi pecat Luhut. ya. Tapi, Aduh. ya ini Harus tahu sejarahnya dulu. Gitu. ada sejarah apa sebenarnya? Mengapa tidak berani? Ya makanya kita itu mah nanti di sisi lain lagi tuh kita ungkap. Ya, nah ini kan banyak LSM dulu ada ya tadi ini kan Bang Uco Central Budget Analysis, ada Fitra dulu, ada ICW, ada macam-macam LSM. Sekarang setelah KPK-nya juga gembos, LSM-nya juga lemes ini. Ya, tapi banyak juga enggak. Kalau LSM mah tetap banyak yang idealis kok, gitu kan. Memang LSM ini sekarang ini masalah anggaran dana, kalau dulu kan banyak masuk dana dari luar gitu kan, gitu, jadi bisa bergerak. Sekarang ini juga tokoh-tokoh LSM juga udah masuk dalam kekuasaan, jadi susah. Tapi banyak yang di luar itu banyak yang idealis juga, ya gitu kan. Kan banyak juga LSM, tokoh-tokoh LSM yang nggak kuat di luar gitu, masuk ke kekuasaan. Ternyata sama juga, gayanya kayak Orde Baru juga. Kita dulu ingat ya dulu kasus ada menteri juga yang sangat berkuasa juga selain Luhut dulu itu ya, meskipun tidak seberkuasa Luhut ya. Wiranto dulu yang orang bilang kayak Highlander ini, terus saja jaya gitu. Tapi akhirnya di reshuffle juga. Kalau ini lain, kalau Luhut lain, kuat ya. Dia pede, dia kan jadi sangat pede sekali dia. Gitu. Jadi kalau antara Luhut dan Jokowi nggak bisa membedakan, nggak bisa akan di reshuffle itu. Meskipun banyak kasus yang ini, tapi tentunya tekanan publik, desakan publik agar tetap terus semangat begitu ya, agar ini bisa diperhatikan oleh pemerintah begitu ya, Bang Uco, karena ya kalau sudah masalah PCR ini memang orang bisa bilang kebangetan begitu ya, karena ini kan bisa untuk mengetahui untuk tracing begitu ya. Baik, ini terima kasih waktunya Bang Ucok. Oke. Sky Kadafi ya dari Central Budget Analysis. Ini mau habis juga ini dia. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Ucok Sky Kadafi ini ya, menyoroti masalah PCR ini ya, yang terus menjadi perhatian publik. Semoga publik terus semangat ya untuk mengawal ini ya, agar tidak menjadi permainan para mafia bisnis PCR. Itu saja, jangan lupa saksikan terus ya tayangan-tayangan Sarita dalam program Sarita dan program-program lainnya. Saya Rahma Sarita, jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.